Gus, apa yang dilakukan rakyat itu sebenarnya sudah tepat. Ketika negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, mereka melakukan aksi yang tepat untuk melakukan ikhtiar yang tepat. Karena mau tidak mau, para menak-menak itu harus diperingatkan bahwa negara kita itu negara demokrasi. Kerajaan kita itu adalah kerajaan demokrasi. Namun rakyatnya pun harus siap berdemokrasi. Artinya rakyat harus bisa mengawasi sistem demokrasi yang ada di kerajaan kita, Gus. Jadi terus kita berikhtiar untuk mengawal demokrasi, dan kita sebagai rakyat pun harus siap menjaga dan bergerak dalam berdemokrasi. Negara kita adalah negara kita semua. Bangsa kita adalah bangsa kita semua. Kita harus bisa bisa melakukan hal yang harus kita lakukan sesuai dengan posisi kita, di mana dalam berdemokrasi kita siap dipimpin, kita siap memimpin, dan kita siap menjaga kepemimpinan tersebut dalam balutan demokrasi. Seperti itu, Gus. Oh, ya Kang. Ya Kang. Kang, ada apa, Gus? Ini Kang, Garuda Biru Kang, tuh rame di sosmed Kang. Iya, Kang juga lihat tuh, nyimak juga peringatan darurat katanya. Gimana dong Kang, kita sebagai rakyat Kang? Ya kita mah orang biasa, Gus. Kita mah nggak tahu, nggak bisa bersuara, nggak bisa melakukan apa-apa. Tinggal para menak-menak kitanya yang bisa mewakili rakyat, yang tahu apa yang harus mereka lakukan, Gus. Masa kita sebagai rakyat gak bisa lakukan apa-apa? Ya iya, Gus, kita mah orangnya, kan kita mah pesimis, Gus, orangnya, Gus. Apa yang bisa kita lakukan, Gus? Kalau ujung-ujungnya juga gitu-gitu juga nantinya. Kok Akang mah jadi pesimis ini? Biasanya Akangnya berapi-api kalau mau mengatakan sesuatu itu perubahan atau apa, kita membuat kita maju. Kalau Gusna pengen maju, Gusna akan melakukan apa? Ya, mencari cara maju, Kang. Ya, terus cara tersebut kemudian kita lakukan, Kang. Kalau salah, dicoba lagi ya tuh, Kang. Cari lagi apa letak kesalahannya. Ya, kalau gagal, letak kegagalannya dicari lagi, Kang. Kemudian kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki, kemudian dicoba lagi. Kalau nggak nyoba-nyoba, yang nggak akan terlihat hasilnya tuh, Kang. Bahkan nggak mau belajar pun, udah tidak mau nyoba, nggak mau belajar, apalagi kita mau merubah. Nah, itu yang membuat Akang pesimis. Rakyat kita itu, bangsa kita itu, ada orang yang tahu, ada orang yang ngasih tahu. Dia nggak mau tahu, karena yang dilihatnya adalah sesuatu yang materinya juga sesuatu yang terlihat di permukaannya saja, tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Contoh kata, program kerja seorang menak atau calon menak, dilihatnya yang kita lihat menguntungkan saja buat kita. Apakah itu menguntungkan? Jelas. Kita harus memilih orang yang memang memperjuangkan
keuntungan dan kebaikan untuk kita. Tapi ada yang sesuatu itu bernilai keuntungan, bahasa kasarnya materi dan keuangan lah. Ada lagi yang menilainya adalah kebaikan. Orang yang untung belum tentu baik, tapi orang yang baik akan memberikan keuntungan, walaupun keuntungannya tidak langsung dan tidak sebesar apa yang kita pikirkan, tapi bahkan mungkin jauh lebih bermanfaat dari apa yang kita pikirkan. Contoh kata, Kusna disuruh sama mama Kusna gak perlu belajar, cukup diam saja, makan dikasih, kesehatan dijamin, kemudian sekolah gak perlu capek-capek. Tapi Kusna juga gak dituntut sekolah bisa atau enggak dituntut harus berbuat baik, pokoknya Kusna dimanjakan lah. Apakah kata tersebut, keadaan tersebut menandakan orang tua sayang kepada kita? Ya Kang, kalau secara fisiknya sih orang tua itu baik sama kita Kang. Kalau ternyata Kusna jadi keenakan dan gak mau bekerja dan bisa bekerja, ya berarti gimana dong Kang? Nah itu kepentingan, keuntungan buat rakyat jangan ditilai secara fisiknya saja. Negara, pemerintah, pejabat, para raja-raja kita, para temenggung kita boleh memanjakan rakyatnya dengan kata-kata janji-janji mereka, wakil-wakil rakyat ini. Tapi berikanlah janji-janji yang tidak hanya secara eksplisit saja, hanya secara kamuflase saja keuntungannya, tapi berikan kita keuntungan yang memang dengan kebaikan. Bukan dimanja kemudian kita disuruh untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau seperti itu apa bedanya? Rakyat itu ibarat kata dengan ayam atau hewan peliharaan yang hanya dimanfaatkan saja. Sedangkan keuntungan yang lebih hanya dirasakan oleh para menak-menak ini. Jadi intinya tadi Garuda Biru ini bukan hanya peringatan. Kita harus waspada dengan keadaan perpolitikan atau pemerintahan. Bangsa kitanya pun harus waspada dengan kelakuan menak-menak dan wakil-wakil kita. Yang istilahnya apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan kita? Di lain pihak, di lain sisi, bukan kita harus semuanya menjadi pemimpin. Bukan berarti semuanya harus jadi menak. Kita pastikan saja, kita ciptakan saja secara tidak langsung rakyat-rakyat, menak-menak, pejabat-pejabat yang memang memberikan kebaikan untuk bangsa kita secara umum. Artinya kita pun mendorong secara secara baik itu moral, sikap, dan pemikiran kita. Jadi begini Kus, yang ingin Kang Dagol sampaikan adalah singkat sajalah. Kenapa para pejabat itu mementingkan dirinya sendiri? Karena kitanya juga rakyat mementingkan diri kita sendiri Kus. Kenapa para pejabat itu koruptor? Karena masyarakatnya juga koruptor. Kan mereka itu adalah perwakilan dari masyarakat. Kenapa masyarakat tahu sholat tapi banyak gak sholat? Nanti juga 1000 orang di antara kita yang misalnya tahu ilmu, tahu jujur, tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik, tahu yang halal, tahu yang haram. Kita 1000 orang akan diwakili 1 orang. Tapi ke 1000 orangnya itu kita memang mentalnya gagal. Maka perwakilan kitanya pun akan menjadi mentalnya gagal juga. Ngerti gak maksudnya? Masih persing sih Kang. Apa hubungannya gitu dengan keadaan bangsa kita gini? Mereka itu kan perwakilan dari bangsa kita. Kalau kita melihatnya hanya keuntungan, jabatan, kemudian dilihat yang hanya menguntungkan saja tanpa kita memperhitungkan kebaikan. Mereka tapi pinter. Kita semua itu pinter. Para pejabat itu pinter. Mereka berjauh-jauh mencari ilmu.
berlama-lama membaca buku. Tapi yang mereka cari apa? Banyak sekali. Pejabat-pejabat kita, pelajar-pelajar kita, bangsa-bangsa, masyarakat yang memang berpikiran maju, yang berpikiran objektif, yang berpikiran jujur, yang memang ingin memberikan sesuatu yang baik untuk bangsa kita. Tapi banyak juga orang-orang yang mengindahkan kepentingan bangsa kita hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena kita juga tidak bisa menutup kemungkinan banyak rakyat bangsa kita yang ingin memperjuangkan bangsanya lebih baik lagi dari zaman saat sekarang. Ingin kita menambal keburukan-keburukan bangsa kita yang lalu-lalu atau yang mungkin sekarang kita rasakan di hari yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak rakyat-rakyat yang masih kene nggak mau belajar, yang melalaworakan yang menyia-nyiakan waktunya dengan hanya bermain game, dengan hanya joget-joget, dengan hanya memperlihatkan sesuatu yang hanya untuk mencari keuntungan, asal viral, asal dapat keuntungan, tanpa memberikan edukasi kepada kita. Kita bangga dengan mengatakan sesuatu yang kasar, nama-nama kucing di sosial media, nama-nama ayam di dalam konten-kontennya untuk terlihat gaya-gayaan. Yang dicari adalah keuntungan dan kenyamanan dia tanpa melihat pengaruh apa, efek apa kepada bangsa kita. Stop. Kita hanya mencari keuntungan yang sesaat. Stop. Tapi itu utopis. Tidak akan bisa kita capai. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar jujur, yang benar-benar mengamalkan ilmu kita. Kita tahunya juga enggak, apalagi melakukan. Kita mau tahunya juga enggak, apalagi mengamalkannya, apalagi belajarnya. Mau tahunya, mau majunya juga enggak. Kita masih enak dengan hal-hal yang istilah nama. Yang penting kita senang, kita menang. Kita senang, kita menang. Itu aja yang kita pikirkan. Keuntungan duniawi. Harus, tapi lakukan dengan cara yang benar. Kang, kayak seperti berorasi, Kang, berpidato gitu, Kang. Ya, Kang, ini sangat sekali istilah nama. Apa itu namanya? Akang itu jadi emosi lah. Kenapa bangsa kita tidak maju? Ya karena kitanya juga tidak maju. Jangan nyalahin pejabat-pejabat gitu. Karena mereka itu dipilih oleh kita. Kenapa kita tidak cerdas atau memilih mereka dengan baik? Kenapa kita justru ngasih mereka makanan-makanan, ngasih mereka jabatan-jabatan, mengasih mereka peluang-peluang untuk melakukan kedoliman mereka? Kenapa kita pilih? Kenapa kenapa para pejabat-pejabat ini hanya mementingkan, tidak mau memajukan rakyatnya? Berikan kesempatan orang-orang yang memang berkualitas untuk di ranah politik misalnya, atau orang-orang yang cerdas untuk menjadi seorang dokter yang baik misalnya, yang bukan dipentingkan yang orang yang 3D saja, dekat, dulur atau saudara, atau misalnya yang banyak duitnya. Kita melihatnya yang tadi keuntungan saja. Keuntungan itu perlu, tapi kita harus imbangi dengan kebaikan. Kesenangan dunia itu perlu, tapi kita harus ingat juga ada kesenangan akhirat. Ilmu pengetahuan umum itu perlu. Kita juga harus ingat tentang ilmu pengetahuan agama dan diamalkan semuanya, bukan hanya sebagai pengetahuan. Jadi ini lambang Garuda Biru ini bukan adalah warning bagi pemerintahan saja untuk rakyat, tapi warning keadaan rakyatnya. Kita harus bisa introspeksi diri. Kita lakukan hal yang baik untuk bangsa kita. Orang yang belum punya pekerjaan, yuk kita bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan? Apakah itu kita namanya bebersih di kampung, ngecat masjid, bebersih di masjid, ikut membantu mendidik. Mungkin kita bukan guru, tapi kita jangan berkata-kata kasar, jangan ajarkan kata-kata kasar untuk rakyat, untuk anak-anak kita. Mungkin kita bukan ustadz, tapi kita jangan contohkan hal-hal yang haram untuk anak-anak tetangga kita. Mungkin kita bukan ahli kesehatan, tapi jaga
kesehatan dengan buang sampah sembarangan. Mungkin kita bukan ahli tata negara, mungkin kita bukan ahli tata niaga, kita bukan ahli yang membereskan bangunan-bangunan. Tapi kalau kita ngebangun sok atuh jalan air, jalan udara, sanitasi air, sanitasi udaranya, jangan sampai mengganggu. Kita bisa lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bukan PU yang mengaspal jalan, tapi kalau ada yang jalan yang sudah bagus, solokan mampet, ayo kita perbaiki. Jangan sampai air solokan itu malah merusak jalan, becek, dan lain sebagainya. Ayo semuanya, ini mah peringatan untuk seluruh bangsa dan seluruh rakyat. Di samping itu, kenapa ada terjadi istilah pemimpin yang pengen jadi raja? Gak apa-apa jadi raja kalau memang pantas. Tapi kalau memang menutup kemungkinan rakyat lain, putra bangsa lain untuk menjadi yang lebih baik. Sok rakyatnya juga, kalau rakyat yang sok peraturan, misalnya anak bayi umur 5 tahun mau dijadikan misalnya raja, gak apa-apa. Kan ini mah raja yang ada di kita itu dipilih. Udah aja rakyatnya cerdas, pilih raja yang memang secara usianya pantas, secara kredibilitas atau kemampuannya pantas. Pilih yang benar itu, yang baik untuk bangsa kita. Tidak akan kita riweuh-riweuh, Gus. Masalah peraturan belum cukup umur dan lain sebagainya, pilih aja orang yang baik oleh kita. Masing peraturannya di otak-atik, digimanain, gak akan jadi masalah, Gus. Kalau memang kita yang milihnya cerdas, gak bisa dibohongi dan gak mau dibohongi. Orang yang sudah tahu, agak tahu misalnya mana yang baik, mana yang buruk, berikan edukasi kepada rakyat yang belum tahu. Rakyat yang belum tahu, yuk cari tahu dong. Cerdas, kita sama-sama menjadi orang-orang yang cerdas. Kan kalau ari bapak-bapak yang hanya lulusan SMP juga enggak, hanya lulusan SD, kan mereka memang enggak tahu. Nah, ini tugas kita yang sudah tahu. Yuk sama-sama atuh. Nah, ini Kang yang pengen Kusna dengar itu, Akang mah selalu menggebu-gebu gitu. Iya, kan pesimis Akang. Kenapa Kang? Ya pesimis aja. Banyak kalau anak SD berantem sama temannya, itu wajar. Berantem juga seorang lawan seorang. Kalau SMP jadi nambah, Gus. Kalau SMA jadi tawuran, Gus. Kalau sudah kuliah, masa mahasiswa sampai tawuran, Gus. Harusnya mereka sudah menjadi agen yang memberikan kebaikan untuk masyarakatnya. Tapi ada juga mahasiswa yang katanya ngejoki itu skripsinya dibuatin orang lain. Dia kan gak mau dan gak memanfaatkan kesempatannya. Siapa yang salah, Gus? Apakah pemimpin yang salah? Atau rakyat kitanya yang salah? Atau keadaannya yang salah? Apa yang salah? Orang yang hanya mencari keuntungan tanpa melihat kebaikan di dalamnya, Gus. Kamu cepat beritik ya? Iya, Gus. Memang keadaan yang ada terjadi ini bukan satu hal, dua hal yang menjadi asal-muasalnya. Akarnya adalah karakter bangsa kita yang yang hanya mencari keuntungan saja. Kita jangan lagi mengatakan makmur, subur, dan lain sebagainya. Kita harus katakan rakyat kita harus maju dalam pemikiran dan pendidikannya, sehingga kita juga bisa melaksanakannya. Tapi Gus, percuma kita sekolah jauh-jauh kalau yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar ini baik, ini buruk, ini untung, ini tidak untung, tapi kita menggunakannya dengan cara yang dolim.
Yuk, kalau mau semua rakyat, semua bangsa, semua unsur, baik itu pemimpin, baik itu para menak, baik itu para rakyat, baik itu para masyarakat biasa, baik itu para pelajar, para petani, para mahasiswa, apa dari kalangan apapun, kita lakukan hal-hal yang baik-baik. Kita terus belajar, lakukan yang baik, jangan dolim kepada rakyat, teman-teman kita, diri kita. Gitulah pokoknya mah, ini mah unek-unek Kang Dago saja lah. Oh, Akang, udah. Ya udah dulu Gus, stop aja, kita kabur. Akang juga belum makan ini. Oh, ayo tuh Kang, orang-orang Batram yang abdi. Enggak Gus, ya Akang pulang aja, Akang pusing Gus. Bangsa kita ini, karena Akangnya pusing, perut Akang lapar. Si Akang.